Gara-gara penemuan tersebut, lokasi itu jadi rame banget lur, karena penuh sama desak-desakan para warga yang kepo. Begini nih, kalau udah mau kebelet kaya, tapi nggak lihat situasi sama kondisinya. Jadi ada seorang pasutri yang dibohongin sama dukun palsu, cuma gara-gara pengen kaya cepet. Apalagi Indonesia ini terkenal banget ya, sama kasus penipuan yang berkedok kekayaan. Semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya ya lur. Dan AA mau disclaimer dulu, kalau kasus ini tuh udah lama banget di tahun 2013. Jadi AA gak bosan-bosannya ngingetin kalau footage-nya ini susah banget ditemuin. Dan AA bakal nyari ilustrasi yang hampir-hampir mirip. Dan jika kalian nanti dengar suara kayak ketokan-ketokan kayu, ya maklum aja ya lur. Ini tetangga sebelah lagi bangun rumahnya. Ini bangun mulu udah kayak pesugihan kandang bubrah. Ya udahlah, gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di tanggal 22 September 2013, ada seorang nelayan yang pada kala itu lagi nyari ikan di tepi sungai. Tiba-tiba aja, dia ngelihat ada sosok perempuan tanpa head mengapung di tengah-tengah sungai. Sebenarnya ya lur, awalnya nelayan tersebut mengira bahwa tubuh itu merupakan boneka manekin yang udah rusak dan dibuang begitu aja sama pemiliknya. Namun pas dilihat dari dekat, dia yakin banget apa yang ditemuin itu merupakan apa yang ia yakini sebelumnya. Penemuan tersebut sontak membuat sang nelayan itu ngerasa ketakutan. Dia langsung segera nepi untuk ngelaporin penemuan itu kepada warga sekitar yang kemudian diterusin ke aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib dari Polres Sragen yang menerima laporan itu langsung ngedatengin lokasi. Puluhan petugas dari Polres Sragen juga memindahkannya ke pinggir sungai. Saat ditemuin, penemuan perempuan tersebut dalam kondisi penuh luka bakar di beberapa bagian tubuhnya dan kepalanya ini terbelah. Di sekitar lokasi itu juga nggak ditemuin identitas apapun mengenai penemuan perempuan ini. Gara-gara penemuan tersebut, lokasi itu jadi rame banget lur, karena penuh sama desak-desakan para warga yang kepo. Hal itu ngebuat para pihak kepolisian kewalahan, karena warga terus berdatangan cuma buat ngeliat doang. Wajar aja sih, lokasi yang tadinya belum pernah ada kasus kayak gitu, tiba-tiba aja dihebohin sama penemuan seperti itu, dan sontak ngebuat warga ini berebutan nih pengen ngeliat. Polres Sragen yang menangani kasus ini segera minta bantuan dari tim SAR setempat nih buat ngelakuin penyisiran di sungai tersebut guna mencari potongan kepala dari tubuh yang diduga merupakan korban penghabisan nyawa itu. Selain ngelakuin penyisiran di pinggiran sungai, tim SAR juga melakukan penyelaman hingga dasar sungai. Untuk membantu meringankan pencarian tersebut, aparat kepolisian juga mengerahkan 2 anjing pelacak nih buat nyari keberadaan kepala korban. Setelah 8 jam melakukan penyisiran di sekitar lokasi penemuan, akhirnya aparat kepolisian pun mendapatkan titik terang nih dengan ditemukannya kepala dari tubuh wanita itu. Selain itu ya lur, aparat kepolisian juga menemukan beberapa barang yang diduga kuat merupakan milik pelaku ataupun korban. Tubuh wanita beserta dengan potongan kepala itu langsung dievakuasi ke rumah sakit buat dilakuin identifikasi dan otopsi. Setelah dilakuin pemeriksaan lebih lanjut, tim forensik yang menangani kasus ini akhirnya berhasil mengungkap identitas dari korban, yakni Siska Triwijayanti. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa korban kehilangan nyawanya bukan karena dihunuskan benda tajam ataupun dibelah-belah oleh pelaku, melainkan meregang nyawa akibat dibakar hidup-hidup. Selain itu lur, tim forensik juga mengatakan jika Siska mengalami luka bakar tingkat 4. Berdasarkan hasil identifikasi dan otopsi tersebut, aparat kepolisian pun segera mendatangi rumah korban untuk mengabarkan tentang berita duka yang menimpa Siska. Siska Triwijayanti, atau yang lebih akrab disapa Siska, berusia 23 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Sidomulyo, Sragen, Jawa Tengah. Di rumah tersebut, Siska tinggal bersama dengan suaminya yang gak disebutkan namanya. Sesampainya di rumah korban, suami dari Siska pun sangat terkejut dengan kabar duka yang menimpa istri tercintanya. Ia menangis sekencang-kencangnya ketika mengetahui sang istri pergi terlebih dahulu meninggalkannya selama-lamanya. Menurut pengakuan dari suami korban, untuk kesehariannya, dia bersama dengan sang istri mendirikan sebuah usaha yakni salon kecantikan yang berada di daerah Kencana, Sragen, Jawa Tengah. Di mata sang suami, Siska dikenal sebagai seorang istri yang baik, penyabar, periang, giat bekerja dan gak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Selain itu ya lur, Siska juga hanya menghabiskan hari-harinya
untuk mengurus usaha salon mereka aja. Kepada tim penyelidik, suami Siska mengatakan bahwa sebelum istrinya ini ditemukan kehilangan nyawanya, dia sempat berpamitan untuk bertemu dengan seorang teman dekat yang keduanya ini bernama Eko berusia 32 tahun yang kebetulan tinggal nggak jauh dari rumah mereka. Aparat kepolisian yang mendapatkan keterangan seperti itu sempat nunjukin beberapa barang yang ditemuin gak jauh dari lokasi penemuan jasad sang istri. Setelah melihat langsung ikat pinggang, cincin, serta gelang tersebut, suami dari Siska meyakini bahwa barang-barang itu punya milik dari Eko sendiri. Dia mengatakan jika dirinya sangat yakin sebab beberapa hari sebelum kasus penghabisan nyawa itu terjadi, Eko sempat mendatangi salon kecantikan miliknya dengan memakai barang-barang itu. Aparat kepolisian pun bergerak cepat untuk melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku dalam kasus ini. 10 jam setelah pemeriksaan tersebut, tim buru sergap dari Polres Sragen akhirnya berhasil menangkap Eko di kediamannya. Saat penangkapan itu, diketahui Eko nggak melakukan perlawanan sama sekali. Ia pun langsung digiring menuju ke Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Eko mengakui semua perbuatannya. Kepada tim penyelidik, Eko menjelaskan bagaimana detail mengenai pembunuhan tersebut. Jadi begini lur ceritanya. Eko mengaku udah lama banget nih mengenal Siska, namun gak dijelasin secara rinci kapan perkenalan keduanya dimulai. Pekerjaan Eko yang merupakan seorang guru spiritual alias dukun yang cukup terkenal di daerahnya, membuat Siska serta suaminya mendatangi Eko untuk minta bantuan guna diberikan ilmu pengasihan serta pengelarisan untuk memajukan usaha calon kecantikannya yang dibangun oleh keduanya. Dia pun kemudian mematok tarif sebagai uang jasanya melakukan ritual untuk pengasihan dan pengelarisan sebesar 75 juta rupiah serta berjanji akan segera memberikan ilmu tersebut kepada Siska serta suaminya. Namun setelah uang itu sampai di tangan Eko, ilmu-ilmu yang dijanjikan itu nggak kunjung diberikan oleh sang dukun. Beberapa kali Siska dan suaminya ini sempat mendatangi rumah Eko guna menagih janji tersebut. Sampai suatu ketika, ilmu pengasihan serta pengelarisan udah diberikan kepada keduanya, namun gak kunjung membuahkan hasil, sehingga Siska dan suaminya lagi-lagi mendatangi rumah Eko dan meminta uang sebesar 75 juta rupiah dikembalikan. Janji-janji untuk meramaikan usaha salon kecantikannya yang gak pernah terbukti itu membuat Siska ini seringkali marah nih, serta mengejek Eko dengan sebutan dukun palsu. Ejekan sebagai dukun palsu yang terus-menerus datang dari Siska ini pun lama-kelamaan menimbulkan rasa dendam di hati Eko, sehingga ia pun memutuskan untuk menghabisi wanita cantik tersebut. Pada tanggal 21 September 2013, sekitar jam 11 malam hari, Eko menghubungi Siska untuk mengajak bertemu dengan alasan akan mengajaknya ke sebuah upacara adat ritual pengasihan yang diadakan di dekat rumahnya. Karena gak menaruh rasa curiga sedikit pun, Siska mengiyakan ajakan tersebut. Gak lama kemudian, Siska datang ke lokasi yang diminta oleh Eko menggunakan sebuah sepeda motor matic Yamaha Mio berwarna merah. Setelah itu ya lur, Siska dan Eko berboncengan menuju ke sebuah lokasi, yakni di daerah persawahan dekat Sungai Mungkung, Dukuh Karangmanis, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Sesampainya di sana, bukan ilmu pengasihan yang didapat oleh Siska, melainkan Eko langsung menyerang wanita itu dengan cara menghujamkan bagian ulu hati Siska menggunakan sebilah pisau yang telah dibawanya dari rumah. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Siska pun langsung tersungkur. Di dalam keadaan yang udah gak berdaya itu, Eko langsung menyiramkan satu botol bensin yang sedari awal udah dipersiapkan oleh sang dukun palsu. Ia kemudian membakar tubuh Siska hidup-hidup di tempat tersebut. Saat api berkobar, Eko tergesa-gesa meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Siska. Dia langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil sebuah pedang yang berukuran cukup panjang. Selanjutnya ya lur, Eko bergegas kembali ke lokasi persawahan itu dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Setibanya di sana, Eko sempat menunggu api yang masih berkobar itu sampai padam. Baru setelah api berhasil padam dan jasad itu mulai dingin, dia kemudian memotong bagian leher Siska hingga bagian kepala terputus dari tubuhnya. Setelah puas melakukan aksi tersebut, Eko kemudian mengikat tubuh korbannya menggunakan ikat pinggang yang dipakainya. Barulah kemudian tubuh tersebut dibuang ke sungai yang gak jauh dari lokasi penghabisan nyawa itu. Barulah setelah semuanya selesai, Eko memutuskan untuk pulang lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengganti semua bajunya yang telah dipenuhi banyak darah. Baju yang berlumuran darah itu
kemudian dibuang oleh Eko ke salah satu tempat pembuangan sampah. Namun gak dijelasin secara rinci ya lur, di mana lokasi pembuangannya itu. Untuk motifnya ya lur, Eko mengaku bahwa aksi gila yang ia lakukan itu dilatar belakangi oleh rasa sakit hati setelah Siska terus-menerus mengejek dirinya sebagai seorang dukun palsu. Ditambah lagi ya lur, Siska dan suaminya terus-menerus menagih uang sebesar 75 juta rupiah yang telah mereka serahkan sebagai imbal jasa pengelarisan usaha mereka. Keduanya meminta uang tersebut segera dikembalikan karena usaha salon kecantikan milik keduanya ini gak kunjung mengalami perubahan sedikit pun. Menurut Eko, uang tersebut udah terlanjur digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga ia gak bisa mengembalikan uang itu lagi. Atas perbuatannya, Eko resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia pun dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Pada Januari 2014, sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sragen, Jawa Tengah. Atas perbuatannya, Eko dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa orang lain, sehingga ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Eko selama seumur hidup. Oke lur, sekian dulu ya untuk kasus hari ini. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Udah cukup adilkah hukuman untuk pelaku dalam kasus ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya lur. Dengan adanya video ini, AA berharap nih ada pelajaran yang bisa kita ambil lah teman-teman. Dan kalau seniatnya itu pengen usaha terus dapat kekayaannya maksimal, ya mintanya sama yang di atas lah, bukan sama dukun. Mereka kan cuma manusia biasa yang minta sama ilmu hitam atau enggak sama jin-jin yang ada di dunia sana. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video AA sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan. I'm Jurnal AA. As till next time, stay safe ya lur.